Kan bertani ini kan susah bang. Kita kan harus menunggu hasil nih. Contoh nih kami dalam tebah, kami lagi nanam nih kan. Kita kan harus nunggu selama 6 bulan. Itu kan penuh dengan kesabaran. Lain kita rawat, kita kasih pupuk lagi. Itu harus kita rawat, kita lihat terus, kita pantau terus. Itu kan butuh perjuangan bang. Balik lagi di podcast Jadi Bisa. Podcast Jadi Bisa adalah podcast dari Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Karena kami percaya setiap orang berhak untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bersama saya Fahri, udah ada salah satu alumni dari Banda Aceh. Mungkin boleh kenalan dulu, siapa namanya bang? Nama saya Bill Clinton Saragi. Oke. Ya. Bang Bill, kesibukannya apa sekarang? Boleh cerita bang, sehari-harinya ngapain? Sehari-harinya itu mengolah minyak kayu putih di tempat kita ini. Terus kita berlahan juga, bertani. Oke. Ini alat-alat ini dari mana bang kalau boleh tahu bang? Kalau yang ini dari Padang bang. Dari Padang? Iya. Oke. Abang udah mulai bisnisnya dari kapan? Kemudian kenapa memilih minyak kayu putih? Boleh ceritain kali ya bang? Itu dimulai sejak 2 tahun yang lalu bang. Kenapa memilih minyak kayu putih? Karena memang ada sumbernya. Itu tahu betul minyak kayu putih apa belajarnya otodidak gitu bang? Sebenarnya bukan belajar otodidak bang. Sudah lama memang research kayak gitu, cari-cari, memang bekerja sama juga dengan teman-teman yang lain, orang-orang tua Aceh juga, karena ada memang bahan yang bisa diolah, dijadikan uang. Kita coba, pertama-tamanya kita memang pesimis, tetapi setelah kita coba kita optimis, bisa kita lanjutkan. Keren banget. Bang Bill, boleh cerita nggak backgroundnya Bang Bill, pendidikannya apa, kemudian orang tuanya apa, kemudian akhirnya memilih untuk bertani dan usaha minyak kayu putih. Nah, gimana boleh cerita bang? Siap bang. Jadi saya itu dari SMK, dari Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan. Okay. Nah setelah itu saya berniat untuk kuliah. Setelah saya ikut bimbel ya di Medan ya. Saya coba pilihan ketiga di Unsia. Saya pilih di Unsia, saya dapat agribisnis. Oke. Tetapi saya belum menyelesaikannya. Jadi saya berniat langsung ikuti prakerja aja. Jadi kuliah stop, saya ikut prakerja. Dan setelah itu saya pikir-pikir prakerja ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan skill. Kalau orang tua saya petani bang. Orang tua petani, oke. Tadi menarik nih, dari jaringan kemudian ambil agribisnis. Ini kan jembrang banget ya, dari IT kemudian agribisnis sampai akhirnya bisnis kayak gini. Itu gimana tuh bang? Oh sebenarnya kalau Steve Jobs bilang inilah benang-benang merah bang. Sebenarnya sangat berat sebenarnya dari teknik komputer jaringan itu ke pertanian sebenarnya. Tapi kalau dilihat secara global, pertanian dengan teknologi itu nggak jauh. Maksudnya, gimana tuh bang? Artinya pertanian itu berhubungan dengan teknologi. Nah, saya berpikir ketika saya melihat dunia pertanian ini di Indonesia kan kita negara kepulauan. Yeah. Baru banyak tanah-tanah yang tidak produksi, lahan-lahan tidur lah. Saya bilang sama bang saya tertarik nih bang untuk mengembangkan lahan-lahan seperti ini. Tapi memang butuh support lah. Oke, menarik nih. Berarti sebenarnya ada benang merahnya ya, apalagi kita menuju teknologi 4.0 ya. Benar. Oke, aku mau nanya. Pas kamu kemudian ambil kartu prakerja, tahu kartu prakerja dari mana? Dari media bang, dari Google. Oke, dari media. Waktu itu nonton TV atau gimana bang? Sebenarnya nonton TV ya, karena ada pemerintah mengatakan ada program prakerja. Ketepatan saya masuknya ke lubang ketiga bang. Apa yang kepikiran waktu itu soal kartu prakerja? First impresinya? Wah, menarik karena prakerja. Berarti belum kerja gitu. Dikasih dulu pelatihan seperti itu. Kita kan, ini bagus ini, kasih pelatihan ya. Saya pikir, saya ikut saja. Oke. Terus di prakerja ngambil apa sih bang? Saya ngambil pertama itu bisnis 10 juta pertama di Instagram. Oke. Berarti penggunaan sosial media yang pertama. Benar. Apa yang menarik dari situ, Bang Bill? Yang menariknya itu share market, artinya memperluas jaringan market. Nah, meskipun saat ini ya belum bisa sampai ke sana, kita harus selalu mencoba kan. Oke. Try terus. Oke. Terus yang kedua, apa tuh, Bang? Yang kedua
penggunaan media digital. Oke. Itu sangat penting sekali. Itu kenapa penting, Bang? Karena sekarang ini kan untuk menghubungkan negara ke negara itu kan butuh internet, butuh media digital. Untuk mempercepat akses komunikasi kita butuh media digital. Oke. Berapa pelatihan, Bang, sorry? Saya 4, Bang. Oke, yang ketiga? Yang ketiga itu sebenarnya Rias. Rias Oke. dari Riano Gapli itu. Kenapa ngambil Rias? Ini menarik banget, laki-laki mengambil Rias. Saya pikir-pikir, ya ini Waktu itu belum banyak pilihan ya? belum ada pilihan. Saya lihat ada di Kemenaker ya, BLK kayak gitu kan, nggak ada yang berbau ke teknik kayak media las kayak gitu kan. Dan ya saya pikir untuk pertanian saja nggak ada yang di situ. Ya udah saya pikir ngambil Rias. Nah ternyata di Rias ini jadi ada seninya gitu loh. Jadi Gimana? Jadi ternyata ketika kita belajar Rias itu kan ada seni nih untuk mempercantik manusia gitu. Oke. Jadi ternyata kalau nggak ada seni dalam pekerjaan berbahaya juga kan. Oke. Berarti Abang ngambil Rias karena waktu itu nggak punya pilihan aja ya. Akhirnya ngambil Rias ya kan. Benar. Ternyata malah dapatnya insight-nya loh. Ternyata punya seni nih untuk kemudian desain orang. Oke. Yang terakhir, Bang, apa, Bang? Ada 2 lagi, Bang. Oke. Yang 2 lagi itu decoding, Bang. Oh, decoding. Itu belajar kode programming. Oke, ini lebih nyambung ya dengan SMK-nya ya. Benar. Sebenarnya kalau kode programming itu kan itu agak susah ya karena pakai bahasa pemrograman kayak gitu. Ya, tapi cukup menarik. Oke. Masih berhubungan dengan teknik komputer jaringan waktu SMK dulu. Berarti sebenarnya peningkatan kompetensi yang dikejar ya waktu awal-awal ya. Benar. Oke. Sekarang Abang udah bekerja sebagai apa bahasanya nih? Petani, pengepul, UMKM, wirausaha lah, saya bilangnya wirausaha ya, wirausahawan muda 21 tahun. Ngaruh nggak sih belajar kemarin-kemarin tuh? Ngaruh sekali, Bang. Apa yang berpengaruh sebenarnya, Bang? Pertama sekali seni. Seni itu dalam banyak bentuk ya, seni. Kedua, kecepatan kita menangkap sebuah informasi dan mengaplikasikannya kayak gitu di dunia realita. Oke. Iya. Tadi kaitannya sama program yang Abang buat ya. Maksudnya Abang SMK, tadi juga dijelaskan sekarang wirausaha minyak. Kenapa sih, Bang mau jadi petani? Waduh. Maksudnya kan kalau itu kan adem ya. Maksudnya program tuh Benar. saya tuh selalu mikir orang IT tuh di AC, duduk, tenang. Terus akhirnya memilih kalau kita bicara pertanian, Abang harus ke lahan, panas-panasan. Iya. Ya, apalagi kalau kita mau ngelamar anak orang, Bang kan. Kenapa kerjanya petani kan? Benar. Kenapa, Bang? Saya lihat sejarahnya Xi Jinping ya. Xi Jinping terus dan juga Pak Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana kayak gitu. Artinya mereka berani benar-benar terjun ke dunia yang tidak nyaman. Saya berpikir untuk menjadi berhasil itu memang butuh tekad kuat. Meskipun di sekeliling kita nggak mendukung. Artinya ketika nggak mendukung kita pun harus berjuang juga. Gitu, Bang. Jadi ya kalau gagal balik lagi. Demikian kita kan menikmati lampu sekarang kan karena kegagalan sampai 1000 kali. Itu yang saya dapat, Bang. Oke. Karena itu ya, nggak Benar. pernah mau menyerah ya. Benar, Bang. Oke, Bang Bil. Kalau orang tua sendiri, keluarga sendiri gimana, Bang Bil? Pas Abang Bil maksudnya SMK, kemudian kan kuliah agribisnis, terus akhirnya udahlah saya akan terjun ke pertanian lebih real gitu kan ya. Iya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan berkuliah gitu, akhirnya ikut pelatihan sampai hari ini gitu ya. Iya. Usahanya udah jalan berapa tahun berarti, Bang Bil? 2 tahun ya? Hampir 2 tahun, Bang. Hampir 2 tahun. Boleh ceritain, Bang Bil? Kalau bapak dan ibu itu di Sumatera Utara adalah petani, Bang. Jadi sekarang pun mereka lagi panen jagung ini. Oke. Tanam jagung Bapak Ibu di Sumatera Utara di Dairi. Oh, di dairy. Oke. Iya, Terus Dairi. dia panen jagung sekarang. Basicnya panen memang jagung petani sekarang. ya, keluarga Basicnya petani ya. Oke. Kalau bapak dulu bukan petani sebenarnya, tapi kerja di pabrik di industri PLT ya. PLT yang di Danau Toba. Oke. Pembangkit listrik tenaga air itu kan. Jadi kalau saya lihat sih dari sosok bapak ini memang dia jauh karena memang pikirannya teknik. Dia seorang driver kan, tetapi sambil driver dia juga bawa semen kan, semen itu, pengolahan semen itu. Tapi pikirannya itu jauh ke depan, teknik. Oke. Terus
pandangannya pas Bang Bill memutuskan untuk berhenti kuliah, kemudian pelatihan, dan Abang rantau kan berarti di sini kan? Rantau Bang, murni rantau. Nah, itu boleh ceritain Bang sejarah akhirnya. Wah, ini kan Iya, gila nih benar, menurut benar. saya anak muda Sumatera Utara, Bapak Ibu petani Iya. untuk memutuskan merantau dan di sini bertani juga. Iya. Itu pilihan yang besar. Sebenarnya ketika rantau ya 2015 ya. Oke. Waktu saya kesini tuh sebenarnya heran-heran Bang. Oh ini Aceh nih, ya kan identik dengan apa namanya ya, baru-baru tsunami kan. Wah itu terkejut kita itu. Waduh pastilah belum ada kemajuan. Tapi kita optimis lihat Aceh ini akan bangkit kembali. Nah jadi yang saya pikirkan ketika pergi merantau itu memang benar berhasil lah gitu Bang. Meskipun belum berhasil juga, belum berhasil kali ya. Oke, berhasil. Terus. Terus ya berangkat lagi sini Bang. Terus datang memang abang kan ya tunjuk supaya kuliah. Kuliahlah saya di agribisnis. Ketepatan pengajar. Abang berarti Bang Bill di sini berapa saudara? Di sini 4 Bang. Oh, 4 bersaudara. Iya, di Empat-empatnya ngerantau di sini. Rantau di sini. Ada yang kuliah di bawah saya kuliah. Oke. Masih kuliah juga. Terus saya lihat pengajar-pengajar saya di Unsia memang berkelas Bang. Ada Pak Humam ya, Profesor Humam. Dia S3-nya dari Amerika ya. Jadi dia benar-benar kasih nilai kayak gitu. Kasih nilai artinya kalau kamu merantau, kamu harus benar-benar nih bisa berhasil. Dan juga ada Pak doktor dia, Bapak itu. Dia benar-benar kasih ilmu lah. Kamu harus benar-benar menghargai setiap inci dari kehidupanmu. Jadi penghargaan tertinggi itu harus selalu ada dalam setiap bentuk. Oke, menarik. Bang Bill, kalau dari Bang Bill sendiri, orang tua, peran keluarga buat Bang Bill. Maksudnya Bang Bill kan ngerantau nih. Berarti dari kelas 3 SMA berarti ya? Iya Bang. Oke, sampai sekarang. Sekarang udah berapa tahun? 28. Sekarang 28 Bang. 28 berarti dari usia kurang lebih 20 tahunan? 23 lah Bang. 23, udah 5 tahun nih. Apa peran keluarga? Kenapa Bang Bill memutuskan rantau sih gitu? Padahal ya kondisinya tsunami kan. Kita memang benar-benar nggak tahu Bang apa kedepannya terjadi, benar itu. Jadi kita nggak boleh memprediksi untuk hari depan itu apa yang akan terjadi. Nah, saya memutuskan merantau itu. Nah, kalau dalam suku kami itu memang harus pergi merantau. Jadi harus berpisah dengan orang tua kan, supaya tahu bagaimana kerasnya hidup seperti itu. Memang mengalami kerasnya hidup. Berarti yang ngajarin abang sampai hari ini adalah pengalaman hidupnya ya? Benar, ada juga abang yang pertama Bang. Abang yang pertama, benar. Oke. Terus setelah 5 tahun merantau dan kemudian memilih untuk jadi petani, apa belajar apa Bang Bill gitu ya? Apa pelajaran apa yang Bang Bill ambil sampai hari ini? Yang sampai hari ini Bang, ketekunan Bang. Tekun, terus bagaimana menemukan cara, terus bagaimana cara supaya berkembang lebih tekun cepat. Itu gimana tuh Bang maksudnya? Tekun, kan bertani ini kan susah Bang. Kita kan harus menunggu hasil nih. Contohnya kami dalam tebah, kami lagi nanam nih kan. Kita kan harus nunggu selama 6 bulan. Itu kan penuh dengan kesabaran. Lain kita rawat, kita kasih pupuk lagi, itu harus kita rawat, kita lihat terus, kita pantau terus. Itu kan butuh perjuangan Bang. Oke. Aku mau nanya, tadi abang berarti kuliah formal nggak selesai Bang ya? Belum selesai Bang. Belum selesai. Sekarang masih berarti posisinya? Apa sudah nggak sama sekali? Udah saya putuskan. Oh, udah, sudah tidak lanjut kuliah. Oke. Terus kemudian belajar vokasi ya, dalam artian ikut pelatihan tadi. Benar. Menurut abang sendiri, gimana tuh Bang? Maksudnya apakah pelatihan vokasi, pelatihan di lapangan itu lebih bermanfaat atau sebenarnya akademis juga sebenarnya sepenting itu loh? Ada nilai-nilai yang nggak bisa didapatkan di lapangan gitu atau gimana Bang? Nah, kalau di dunia kampus Bang, saya lihat ya, memang proses targetnya itu jangka 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi artinya proses berpikir seseorang itu akan tercipta ketika dia serap berbagai informasi, dia akan buat itu ke dunia realita dalam 10 tahun ke depan, kayak gitu. Artinya sebenarnya dunia kampus ini kalau dibilang sebenarnya malas, kalau saya lihat, apalagi Indonesia. Beda dengan di luar sana kan. Tetapi banyak juga anak-anak mahasiswa kita, ya orang-orang kampus sendiri punya nilai, pengen berjuang kayak gitu. Nah ketika kita nggak punya media, pradan sarana kayak gitu, ya berhenti dulu gitu.
Terus nanti kalau udah ada lagi, lanjut lagi gitu. Ya gitu bang. Pokoknya apapun bentuknya pelatihan di lapangan tuh sebenarnya ngajarin lebih banyak ya. Benar sekali bang. Dan pelatihan itu untuk ningkatin nilai jualnya abang sendiri. Kebutuhan teknik itu sangat penting. Oke, Pelatihan itu sangat penting. menarik nih. Oke, intermezzo sedikit. Siap. Kenapa namanya Bang Bill Clinton? Kenapa Bill Clinton? Itu menurut saya penting banget ya. Sebenarnya karena saya lahir 94, terus orang tua saya mungkin lihat di televisi atau di media ya, itu mungkin lagi jaya-jayanya mungkin Bill Clinton. Terus orang tua saya, ya buat saja nama saya Bill Clinton. Oke. Iya. Tapi abang tahu Bill Clinton itu siapa? Presiden Amerika bang. Oke. Iya. Oke, Iya. Bang Bill. Kalau dari Bang Bill sendiri, apa sih harapannya ke depan? Maksudnya Bang Bill sekarang udah mulai usaha dengan usaha pabrik minyaknya gitu ya, usaha minyaknya, usaha nilamnya, Iya, Bang. kemudian budidayanya gitu ya, bertaninya gitu. Apa sih harapan Bang Bill? Harapannya petani dan pemerintah itu sinergi bang. Jadi ada hubungan timbal balik ya. Jadi supaya petani juga terbantu, pemerintah juga harus sediakan nih. Ini ada kelemahan di lapangan bang. Penyuluh kita itu benar-benar nggak kompeten bang. Artinya dibiarkan saja seperti itu. Nah untuk itu sekarang kita harus berjuang sebagai petani-petani muda kayak kita ini, benar-benar harus memperjuangkan hak petani karena hak mereka kan kecil nih, harus bisa kita upkan lah. Saya juga petani kecil, nah untuk itu saya pengen menjadi petani. Oke, Bang Bill, kalau buat Bang Bill secara personal mau sebesar apa usahanya, Bang Bill? Nggak penting sebesar apa bang, yang penting seberguna apa saya. Iya. Oke. Balik kita ngomongin usahanya aja. Boleh ceritain sejarah dari minyak, dari kebun, kemudian sampai akhirnya Bang Bill bisa jual tuh gimana bang? Prosesnya itu kita kan panennya kan dari jam 8 pagi nih. Okay. Dari jam 8 pagi terus setelah jam 8 pagi siap jam 3 lah, jam 3 sore. Terus jam 3 sore kita berangkat untuk jemput daun. Kita kan mempekerjakan orang juga di lapangan untuk ngambil daunnya. Setelah itu setelah siap jemput bahan, kita besoknya ngisi ke dalam ini bang. Oke. Iya. Berapa lama proses di dalam ini? Sekitar 2 jam bang. Oh 2 jam, sebentar sebenarnya ya? Iya, terus sekitar 2 jam. Terus kita manaskan apinya sekitar 5 jam, itu udah keluar minyak. Berarti prosesnya pun per kali produksi seharian ya? Seharian pernah 2 kali bang, tapi sampai shift malam, sampai shift pagi lagi. Oke. Boleh. 1 kilo menghasilkan berapa? Terus kemudian outputnya berapa? Harga jualnya berapa? Kalau 1 kilo itu harga di pasar itu sekitar 250 bang. Ini minyak apa? Minyak satu. Kalau daunnya 1.000 per kilo. 1.000 per kilo. Iya. Kalau jadi minyak 250.000. Iya, itu dalam hitungan 1 kilo kita butuh sekitar 100 kilo daun. Oke, berarti 100.000 keluarnya 250.000 gitu ya? Benar. Keren. Berarti ada sekitar margin 150.000 ya untuk tenaga dan kawan-kawannya lah ya. Dihitung transport minyak segala macam. Berapa banyak produksi misalnya sekali panen kan berarti kan? Hitungannya per panen ya bang? Per panen. Sekali panen itu bisa sampai 1,5 ton bang per hari. Oke, per hari 1,5 ton. Benar. Oke. Itu habisnya per berapa hektar bang? 1,5 ton tuh? Belum pernah itu bang, tapi sekitar setengah hektar lah. Setengah hektar 1,5 ton? Iya, setengah hektar. Sekarang lahan yang abang kelola 8? Yang di sana ada 37 itu bang. 37 hektar? Punya pemerintah. Abang yang bantu kelola ya sekarang ya? Iya. 37 hektar. Kalau di Aceh itu bang ada 100.000 lebih hektar yang seperti ini. Sebenarnya banyak lahannya, tapi nggak ada penggarapnya. Nggak ada penggarap. Wow. Karena memang kerjanya kan agak keras bang. Agak dituntut juga, memang keluar keringat ya. Nggak seperti di Aceh gitu lah bang. Itu yang memutuskan abang juga beralih ya. Saya tidak nyaman di AC, saya lebih nyaman di lapangan gitu ya. Sebenarnya nggak pernah di AC ya. Oke. Ya. Sekarang, kemarin abang berarti ngerasain insentifnya kan ya? Benar bang. Benar. Berapa kali bang?
4 kali bang. 4 kali. 600.000 ya? Iya. Oke. Terus uangnya buat apa bang waktu itu bang? Pas Sebenarnya- pandemi itu kan? Pas pandemi, saya coba untuk meningkatkan usaha ini sebenarnya. Saya ada coba-coba untuk ini, rupanya nggak jalan ya. Buat riset kemarin lah ya. Iya bang. Oke, menarik. Iya. Oke, saya minta tolong sekarang Bang Bill ngomong ke teman-teman nih yang mau daftar kartu prakerja. Apa sarannya buat mereka? Silahkan nih ke sini aja Bang. Itu aja. Ah. Oke. Saya berharap setiap anggota prakerja itu punya impian yang besar dan melihat jauh ke depan bahwa prakerja ini adalah media yang sangat baik untuk meningkatkan skill dan untuk membentuk bisnis dan pola pikir yang bagus. Jadi jangan pernah minta insentifnya ya. Sebenarnya usahanya dulu yang ditingkatkan Benar. ya. Iya. Oke, menarik banget ya dari Bang Bill Clinton. Oke, mungkin itu aja podcast Jadi Bisa hari ini. Kalau salah kata atau perbuatan mohon maaf. Iya, Bang. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.